Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Maisaro, mahasiswa Teknik Informatika tahun angkatan 2022, NPM 2022 02010036. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi tentang Learning Management System. Jadi, aplikasi ini merupakan platform perangkat lunak untuk mengelola, mendistribusikan, dan melacak materi pembelajaran secara daring. Jadi aplikasi Learning Management System ini yang sudah kita kenal, yaitu seperti Google Classroom. Nah, jadi aplikasi ini membantu pendidik membuat kursus, tugas, serta memantau kemajuan mahasiswa itu secara efisien. Baik, saya akan share aplikasinya. Dan ini masih loading sih. Nah, ini merupakan aplikasi Learning Management System. Di sini ada tampilan login. Nah, sebelum melakukan login, jika tidak punya akun terlebih dahulu, maka kita harus register, yaitu atau mendaftarkan. Nah, sini bisa daftar akun. Bisa masukkan nama, kemudian email, kemudian password, dan konfirmasi password, kemudian daftar. Nah, jika sudah mempunyai akun, maka kita langsung login saja di sini. Karena sudah saya punya akun, jadi saya akan langsung login. Nah, di sini ada bantuan. Bantuan di sini kita bisa menggunakan bahasa. Ada dua bahasa di sini. Ada bahasa Indonesia dan ada juga bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia di sini. Dan di sini, baik, kita masukkan emailnya dulu yang sudah terdaftar tadi. Dan password di sini. Kita langsung login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Learning Management System. Sini ada, kalau misalnya di sini karena saya sudah mendaftarkan, jadi dia secara otomatis tahu bahwa itu adalah saya. Nah, di sini ada pengumuman terakhir. Ada juga progres kelas. Nah, di sini ada 4 menu di sini. Ada tampilan pun, ada kelas saya, ada notifikasi, dan juga ada profil di sini. Nah, jadi di sini merupakan profil user atau profil pengguna. Ada kelas juga. Ada edit profil. Jadi kita di sini bisa mengedit nama profil kita. Ini. Nah, kemudian ada tampilan awal di sini. Di sini juga ada profil di sini juga. Sini sama seperti yang tadi, yang profil di bawah di sini. Kita bisa mengedit juga. Nah, kemudian di sini ada pengumuman terakhir. Kita bisa lihat apa pengumuman terakhir. Ini seperti di sini. Ini merupakan tampilan dari pengumuman. Misalnya di sini ada interface pra-UAS semester genap 2020 atau 2021. Saya akan masuk ke kelas saya di sini. Ini merupakan tampilan berapa kelas saya. Ada desain antarmuka, ada kewarganegaraan, ada sistem operasi, dan sebagainya di sini. Ini saya akan masuk ke kelas saya yang pertama, yaitu desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Ini merupakan tampilan dari beberapa materi tentang desain antarmuka dan pengguna. Ada pengantar user interface design, ada konsep user interface design, dan sebagainya. Dan di sini ada juga tugas dan kuis. Tuh. Nah, pada tampilan awal di sini kita coba masuk sini. Nah, ini merupakan pengantar dari user interface design di sini. Ada deskripsinya, ada lampiran materi juga, dan ada tugas kuisnya di sini. Nah, sini ada zoom-nya. Jadi kita bisa langsung masuk zoom di sini. Dan ada pengantar
atau portofolio dari lulusan Universitas Desain di sini. Nah, ini merupakan pengantar desain antarmuka di sini. Dan juga ada juga tutorialnya di YouTube yang langsung secara otomatis menjelaskan tentang UI design di sini. Dan materi yang kedua, sama seperti yang pertama tadi, ada deskripsinya, ada lampiran materi, dan ada juga tugas dan kuis di sini. Mbak, saya akan masuk tugas dulu. Nah, sini kita bisa menginput tugas, menjawab tugas yang sudah ada di sini. Misalnya soal 1 buatlah desain, kemudian soal 2 ada desain yang dibuat harus melengkapi sebelumnya. Nah, setelah kita menjawab semua soal atau tugas ini, kita bisa langsung tambahkan tugas dan kita bisa langsung upload file yang sudah kita simpan di laptop kita. Ini misalnya saya sudah menjawab soal tersebut, jadi saya langsung upload file. Nah, ini kita bisa langsung simpan atau bisa kita hapus di sini. Tuh. Nah, jadi file laporan security insights sudah masuk atau sudah ditambahkan. Nah, di sini ada juga selain tugas ada juga kuis. Nah, jadi kuis di sini bisa selain juga kita bisa belajar materi, kita juga bisa menjawab kuis-kuis yang sudah disediakan di aplikasi ini. Saat kita langsung ambil kuis di sini, nah kita bisa menjawab soal-soal kuis. Di sini kuisnya ada 15. Coba saya langsung jawab di sini. Untuk lebih cepatnya saya jawab langsung secara acak aja ya. Yes. Jadi soal yang sudah kita jawab itu langsung secara otomatis di sini berwarna hijau. Coba saya tidak menjawab soal di sini, maka dia tidak langsung berwarna hijau. Kita jawabnya asal-asalan dulu ya. Baik, setelah kita sudah menjawab 15 soal kuis, kita bisa langsung selesai di sini. Nah, sebelum kita mengirim jawaban, kita juga bisa ubah jawaban. Yang sekiranya kita pikir itu bahwa jawaban yang sudah kita input tadi, yang sudah kita jawab tadi, kita ragu-ragu apakah itu kayaknya itu salah gitu. Jadi kita bisa mengubah jawaban atau mengedit jawaban dan menurut kita itu benar. Kita bisa langsung ubah jawaban di sini. Salah. Jadi bisa mengedit sebelum diserahkan atau sebelum dikirim jawaban yang sudah kita input tadi. Jadi setelah kita menjawab semua soal dan sudah kira juga terasa itu semuanya benar, maka kita langsung mengirim jawaban. Nah, jadi secara otomatis di sini ada hasil kuisnya juga. Jadi semua jawaban yang sudah kita input tadi, yang sudah kita jawab tadi, ini bisa langsung terkoreksi secara otomatis. Jadi ada beberapa soal di sini. Misal di sini yang sudah saya jawab tadi, ada soal nomor 1 ini benar, ada nomor 2 ini juga benar, dan nomor 3 salah. Di sini jawabannya langsung terjawab secara otomatis di sini. Sampai seterusnya. Nah, ini merupakan hasil dari hasil koreksi secara otomatis dari sistem ini. Setelah itu kita bisa langsung kembali ke modul, kembali ke kelas itu.
Nah, ini merupakan aplikasi tentang learning management system. Baik, cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.